kasih Kak Edi sudah bersama saya Rizal Kaharu dengan media Sentra Nusantara Berjaya. Kami mendapat panggilan dari sahabat kami untuk mencari kejelasan daripada kasus anak dari Kak Heidi ya Kak. Nah, kalau boleh tahu anak Kak Heidi ini umurnya berapa Kak? 10 tahun. 10 tahun ya Kak. 10 tahun. Kesehariannya untuk tinggal ya Kak ya. Tinggal saya dengar minta maaf Kak. Sebelumnya ini sudah ayah kedua ya, atau disebut dengan ayah sambung ya. Permasalahannya Kak Heidi sama ayah pertama apa Kak? Kira-kira sampai minta maaf sebelumnya ya, karena kita harus cari tahu dulu untuk masalah latar belakang, tapi tidak usah kalau berbicara secara sedetailnya, hanya garis besar aja. Bisa dijelaskan Kak Heidi? Ya, dengan papanya Ica, Iya, sudah bercerai. Ya. Ya karena saya dan Ica sering mengalami kekerasan. Papanya itu temperamen. Ya. Jadi kalau dia marah, saya sama Ica sering dipukul. Pukul itu biasanya pakai benda tumpul kah atau pakai tangan? Pakai tangan ya. Ranten ya. Iya. Ya walaupun itu ya pasti rumah tangga kacau atau bisa rata dengan ya karena ada kekerasan ya. Karena di sini kalau saya lihat dari ini ada dakwaan tentang apa ya Kak ya? Halaman mana itu yang barusan kita ngobrol-ngobrol Kak? Jadi yang rekomendasi ya. Yang rekomendasi ya. Ya, ini ada rekomendasi untuk didalami ya Kak ya. Ini sangat seru banget ini Kak, karena pemeriksaan terhadap Marlon Budiman. Ya, Marlon Budiman ini lupa ayah sambung ya. Iya, ayah sambung. Kelakuan ayah sambungnya ini Pak Marlon kayak almarhum sebagaimana kalau menurut pandangannya Kak Heidi? Karena suaminya ibu ya, pasti bisa kasih keterangan. Paling dekat Paling dekat ya. Sama seperti ayah kandung sama Ayah anak kandung. Ya. Jadi wajar ya Kak ya. Jadi anak seperti anak kandung ya. Kalau ayah sambungnya sama almarhum itu dari umur berapa Kak? Dari umur saya menikah sama sambung itu dia umur 4 tahun mau jalan 5 tahun. Tapi dia lama di oma. Karena saya sama ayah sambung kan waktu itu ada di Bitung. Jadi ya dia sekolah di sini, jadi dia tapi kan lama 4 tahun itu pasti ada hubungan ya, pasti kan datang. Ya, jadi dari 4 tahun sampai 10 sampai umur 10 tahun. 10 tahun ya. Ya lumayan ya, lumayan. Jadi pada saat 4 tahun itu ya pasti anak butuh kasih sayang daripada seorang ayah ya. Jadi Pak Marlon ini yang kasih sayang ayahnya sampai saya dengar dekat juga ya. Sampai kronologisnya meninggal di tangan ayah sambung ya. Bukan meninggal di ayah kandung, malah ya, luar biasa. Dia tidak mau sama ayah kandung. Jadi ini kita tertarik ya, relevan untuk didalami pemeriksaan terhadap Marlon Budiman Heidi Said sebagai orang yang patut diduga ya Kak, memiliki motif tertentu berdasarkan kesesuaian profil psikologis yang umumnya ditemukan pada pelaku.
Ini bisa Kak Heidi jelaskan nggak supaya kan para netizen bisa menilai gitu ya, karena kok bisa ini yang melapor jadi terlapor loh. Makanya saya tertarik dengan melihat kasus ini. Bisa kasih tanggapan Kak? Di sini kan seharusnya bisa dilihat dengan jelas. Iya. Kalau memang suami saya ini, Iya. ayah sambungnya Ica ini melakukan hal itu, mana mungkin anak ini sampai meninggal pun ada di tangan dia. Dan hampir seluruh dokter dan perawat di rumah sakit menyaksikan itu. Dia tidak bisa dipisahkan sama sekali sama ayah sambungnya. Ayah sambungnya ya. Bahkan sempat waktu dekat-dekat mau meninggal Ica, dibujuk lah Ica biar ayah sambungnya dikasih istirahat. Sudah mau sampai 1 bulan tidak pernah istirahat. Ica maunya papa sambungnya ini dekat. Karena dia seakan takut kalau ayah kandungnya datang. Jadi dia mau papi ini harus jaga terus Ica di sini. Jadi kayak potong cerita, psikologisnya anak ini sudah terganggu karena kelakuan ayah kandungnya ya, yang dulu suka kekerasan ya Kak Edi ya. Jadi dia agak trauma. Dia juga trauma karena kejadian itu. Jadi ya, dia meminta sudah besar juga namanya, anak udah 10 tahun ya. Jadi traumanya itu makin banyak tinggi. Kan. Jadi dia bilang sama papinya, papi dekat-dekat Ica Jo, karena Ica takut sama tuh yang terduga 2 itu. Terduga ya. Jadi saya suka sekali, tertarik ya, kok yang seharusnya ini sudah, kalau saya lihat si korban kalau memang betul dari ayah sambungnya, ya pasti korban ini akan ketakutan lihat ayah sambungnya. Ini kebalik, ketika meninggal baru ayah sambungnya terdakwa, bahkan orang tuanya sendiri jadi tersangka. Luar biasa. Indikasi ya, minta maaf saya ralat, terduga ada ini, bisa jadi sesuai dengan laporan ini rekomendasi relevan untuk didalami pemeriksaan terhadap Marlon. Ini kayaknya kita harus lebih mendalam lagi ini Kak ya. Harus. Apalagi yang mengherankan di situ, 2 terduga yang disebutkan Ica itu justru menjadi saksi memberatkan suami saya. Begitu juga dengan orang tuanya. Dan ada beberapa orang terdekat dari yang terduga yang Ica sebutkan itu turut memberatkan, turut dijadikan saksi untuk memberatkan suami saya. Memberatkan suami saya. Nah ini Kak, saya mau bertanya juga, karena hasil visumnya dari hasil lab ada nggak sampai sekarang itu Kak? Setiap kali saya minta atau saya tanya, saya hanya tidak diberikan. Bukan hak ibu, bukan kewenangan ibu. Bukan kewenangan ya. Sampai surat kematian pun saya sampai sekarang tidak mendapatkan surat kematian. Surat kematian? Iya, sampai sekarang. Jadi anak ibu berarti masih itu kan seharusnya hak ibu loh. Saya sudah minta ke rumah sakit, tapi saya ditolak. Rumah sakit mana itu? Rumah sakit Malalaya. Rumah sakit. Katanya itu saya harus minta persetujuan polisi atau bagaimana. Jadi saya kebingungan harus kemana mau minta. Ya seharusnya kalau dari kepolisian ya harus kasih lah, kan kalau ada santunan mungkin ya mau dikasih ke orang tua, ya itu kan kewajiban orang tua harus dikasih. Mungkin berikut pula yang dinyatakan ke Ica yang tempo hari pas Ica meninggal kan ada keluar di media, yang mana konferensi pers menyatakan yang mana Ica meninggal karena leukemia stadium 4. Itu yang menyatakan itu dari pihak kepolisian. Justru sekarang di surat dakwaan menyatakan kalau yang mana leukemia itu dari mulut saya sendiri. Ini kan lucu. Saya bukan dokter yang memutuskan anak saya leukemia. Yang sedangkan dokter bilang penyakit apa Kak? Sampai sekarang saya minta hasilnya karena saya kejar-kejar hasil leukemianya tidak ada. Justru surat dakwaan menyatakan kalau itu cuma dari mulut saya. Ini kan lucu. Kan ibu bukan dokter ya. Saya bukan dokter. Ya. Ini jadi
banyak kejanggalan. kejanggalannya ya, biar nanti netizen yang akan bisa jadi penilai ini bisa jadi seperti kasus-kasus seperti yang beredar kemarin ya. Kayak kasus Sambo yang sudah meninggal jadi tersangka akhirnya kan, mungkin dengan cara ini bisa terkuat karena laporan ibu dari sudah banyak bantuan yang masuk malah kayak tidak ada rasa apa ya, selalu dipersalahkan atau disudutkan ibu selalu ya, bahkan sudah sampai 2 pengacara ya, luar biasa Bu ya. Saya dengar juga sampai ke Hotman Paris juga Bu. Dari ibu sempat ketemu Hotman Paris. Iya. Tahun berapa itu kira-kiranya Bu? 2022. Oh 2022. Statement pemeriksaan waktu itu ya pasti beliau adalah salah satu pengacara kondang dan sangat terkenal ya. Kalau sudah sampai ke Bang Hotman Paris, yang pasti berkasnya sudah pasti dia memeriksa lengkap, bukti ya? yang saya kasih diperiksa, diperiksa apa itu namanya, keasliannya, apakah keaslian itu asli atau dibuat-buat gitu. Dan dia menyatakan 100% asli ya. Kalau seandainya saya membawa bukti itu ke Polresta Manado, terus di Polresta Manado menyatakan itu bukti tidak sah atau bukti itu ditiadakan, ada apa dengan Polresta Manado? Dia sempat mengeluarkan statement itu. Ada di beberapa koran itu, 2022 dia ada di beberapa koran. Itu ada ya. Koran Surabaya, ya? Nanti. Jadi itu yang saya aneh. Semua dari bukti yang saya berikan, ya? Semua bukti yang saya berikan, bukti besar, bukti kecil, seperti ditiadakan. Luar biasa. Cuma dengan gampangnya langsung menghilang. Jadi itu dari tahun 2021 ya Bu? Ini sudah 2023. 2022 kan sempat didiamkan. Jadi diam ya? Sempat diam, tapi diam karena itu saya tidak tahu. Tidak tahu ya Bu. Di saat didiamkan itu, yang sekali lagi mencari keadilan buat anak, saya sama suami saya murni cuma kita berdua yang mencari keadilan. Malah yang kalau jadi akhirnya kalau toh dia tersangkanya suami ayah Sambung yang tadinya mencari apa keadilan ya Bu ya. Kalau tuh dia melakukan itu, ngapain dia harus capek-capek membuktikan, mengejar untuk menangkap kalau dirinya dia sendiri. Memang kalau dia yang bersalah, ngapain kan? Iya, terus di apa seharusnya ada oknum ya Bu, oknum. Ya ini kayak sudah konspirasi ini kalau saya baca. Yang lebih anehnya kan, saya di situ saksi, saya bersama suami saya menjadi saksi saat Ica pertama kali buka suara dengan oknum polisi, mengatakan tentang 2 terduga itu. Loh kok di sidang yang barusan itu dia mengatakan itu dari mulut saya. Sedangkan isi dakwaan dengan keterangan dokter mungkin berbeda ya. Seharusnya kan harus ada keterangan dokter. Kok masa ibu bukan dokter ya, jadi perkataan sangat lucu sampai sekali. Perkataan, ada kan kesaksian dari psikolog yang mengatakan murni dari mulut adik, bukan dari mulut. Itu saya ini asik ini pertanyaannya. Jadi murni dari psikolog, bahwa ada saksinya nggak? Oknum polisi mungkin atau siapa? Oknum dari, bisa ceritakan ada waktu saksi? Kejadian psikolog menanyakan ke Ica itu, saya tidak di situ. Jadi dia berbicara dengan Ica 4 mata. Iya. Ya, karena waktu itu Ica dianggap trauma, jadi harus menggunakan psikolog. Psikolognya dari mana tuh? Psikolognya itu dari kepolisian atau? Enggak, dari rumah sakit. Dari rumah sakit ya, rumah sakit Prof. Kanto. Iya, dan psikolog itu yang sidang barusan mengatakan di depan hakim, yang mana murni Ica menyuarakan tentang 2 terduga itu. Barusan ya Bu? Iya, barusan. Oh luar biasa. Mudah-mudahan sudah ada titik terang ya Bu. Jadi saya saya kan juga enggak tahu proses sidang seperti apa. Setahu saya Pak,
jika terjadi proses sidang Iya. disebutkan dan beberapa saksi menjurus Iya. ke arah oknum misalnya Iya. atau orang tertentu yang disebutkan berulang-ulang, seharusnya tidak masalah lah jika Marlon diperiksa. Tapi Iya. dua orang yang disebutkan pun Oknum ikut ini. diperiksa. Yang ini tidak diperiksa ya, Bu? Tidak sama sekali dari awal. Biasa. Itu Memang. makanya saya berpikir Ah, sepertinya dia kebal hukum. iya. Bukan main kita Kebal, mencari ya. keadilan di negeri Iya. sendiri. Seperti apa mereka bilang, dijajah di negeri sendiri. Untuk mencari keadilan susahnya minta ampun. Iya. Itulah negara kita ya, Bu ya. Iya. Keadilan itu ya seperti inilah. Padahal Jadi kan Presiden Jokowi sudah mengeluarkan undang-undang TPKS. TPKS. Poin 7 itu mengatakan yang mana? Iya. Mutlak suara dari korban itu sah mutlak. Iya. Memang kalau secara kronologis memang harus korban mutlak karena yang melaporkan, Iya. yang melaporkan. Tapi toh sampai sekarang seakan suara dari adik itu dihilangkan. Ada apa ya? Mungkin nanti biar netizen yang akan menilai ini. Seperti kita gali yang terkenal sekarang ya kasus Sambo, kasus Mirna juga ya. Jadi tanda tanya besar ya, kemungkinan ini sempat viral ya, Bu ya. Viral. Jadi masalah Marlon di dalam ini Pak, saya tidak akan pernah putus asa. Siap. Walaupun mereka berniat, saya sekalipun akan dipenjarakan Luar juga. biasa ya. Karena direkomendasikan nama saya. Rekomendasi ini yang jadi apa ya? Jadi ini Jadi di nomor PDAM dakwaan ya 103 Manado 2/06/2023. Luar biasa ini ya. Ini biar Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi. Udah sampai Kejaksaan Tinggi. Sulawesi sudah Kejaksaan Negeri Manado ya. Dan keadilan. Luar biasa Jadi ini. saya tidak dakwaan akan ini. mundur. Jadi saya tidak akan putus asa, tidak akan mundur. Eh, Sekalipun saya diancam, saya pun akan dihukum mati. Saya akan tetap bersuara Iya. demi keadilan anak saya. Iya. Sampai dimanapun mereka saya akan kejar. Tadi sebelum kita mulai acara kan saya lupa bertanya dulu. Si korban sudah mengatakan oknum dua orang ini kan dari oknum polisi ya? Apa betul, Bu? Iya. Oknum polisi ya? Jadi pada saat Ica sadar, Iya. yang pagi Aparat, siang ya? itu ya, Ica Iya. bicara kepada oknum polisi itu. Iya. Di situ saya memang cuman saya sama suami saya yang berada di situ ya, karena ruangan itu kan picu, tidak ada, tidak diizinkan untuk besuk. Besok. Terus untuk masuk ke ruang picu itu sebelum digabungkan dengan anak-anak yang lain harus dimasukkan ke ruang isolasi terlebih Iya. dahulu, Iya. Iya. melihat dia ada COVID atau tidak kan. Iya. Nanti setelah pemeriksaan baru digabungkan sama anak-anak Iya. lain. Jadi memang pada saat itu di ruang isolasi itu hanya kita bertiga, hanya kita berempat, saya, suami saya, oknum polisi itu dengan adik di situ. Jadi adik dibujuk, oknum polisi ini dibujuk untuk bicara. Saya pun saat itu kaget waktu Ica menyebutkan dua terduga itu. Saya tidak Tadinya menyangka, iya. menyangka ya pasti ayah sambung kemungkinan ya. Masih tanda tanya. Masih Saya pun tanda-tanya. memang berpikir saat itu jika Ica menyebutkan nama Marlon ini tidak apa-apa, malahan saya yang akan memberatkan dia. Iya. Kalau perlu dia dihukum mati. Iya. Tapi Saya 180 derajat memang di luar dugaan ya, yang memang seharusnya bukan terduga jadi Iya. Sampai Ica tersangka juga kan malah ya. curhat ke psikolog betapa takutnya dia dengan kedua orang itu. Iya, secara psikologis aja bisa kita nilai Ica sudah berbuat begitu, dia cari ayah sambungnya sampai meninggal di tangan ayah sambungnya. Kalaupun dia yang melakukan ayah sambungnya, pasti secara orang bodoh pun pasti Kalau ya kan tidak mau lah dia lihat bayangannya aja pasti dia takut. iya, kalau berpikir logika, misalnya mungkin Ini kan anak udah 10 tahun. mungkin karena kalau berpikir logika, misalnya saya juga sempat berpikir ke arah situ, kalau memang dia yang melakukan, saya akan berdiri di depan untuk
kalau Iya. perlu dihukum mati, karena Pasti. saya mengejar keadilan Kalau buat anak ibu saya. jadi saya juga saya Iya. begitu. Bukan karena saya membela dia, tapi Luar di biasa. satu sisi saya saksi mendengarkan Anak. anak saya mengucapkan Di depan nama dua Ada orang. saksi juga oknum polisi ya. Iya. Kenapa Bu yang waktu oknum polisi itu yang tidak jadi saksi dalam perkara ini? Dia jadi saksi. Ya terus oknum polisi ini mengatakan apa Bu? Tapi Seru dia, ini. Iya. Ah, Tapi ini dia seru bersaksi nih. palsu sampai saya kan Saksi palsu apa yang beradu dia katakan? argumen. Dia bilang itu dari mulut saya. Mulut Waktu ibu? pertama saya datang saya Mulut ibu, langsung maaf, dari mulut ibu apa nih bahasanya? saya Ya terus terang aja Bu, Iya. biar netizen Iya. tahu kan namanya saya kebenaran. waktu itu datang melapor langsung menyebutkan dua orang terduga tersebut katanya. Nah, saya membawa bukti laporan awal saya yang mana di situ memakai huruf besar, belum diketahui. Ada buktinya nggak? Ibu yang bawa pertama itu ada? Ada. Ada. Iya, laporan pertamanya belum diketahui pakai huruf besar. Sementara dia berkesaksian yang mana saya dari awal sudah melaporkan tentang dua orang itu, nama dua orang itu. Jadi kayaknya saya mau dikambing hitamkan. Iya. Luar biasa. Jadi Marlon mau kasusnya ya. dikasih masuk, terus saya kayaknya mau disangkut pautkan Sangkut dengan pautkan melalui dakwaannya. menyembunyikan pelaku. Luar biasa. Masa ibu kandung bisa tega kayak nggak mungkin ya Lur. Apalagi sudah kejadian seperti ini ya. Saya mengais-ngais keadilan Iya. sampai ke Hotman, sejauh itu saya mengais keadilan. Mudah-mudahan Tapi toh Bang jalan saya juga Hotman mungkin menuju ke Hotman bisa- sudah ditutup. bisa dengar Iya. ini Bang Hotman, ini saya Media Sentral Nusantara Berjaya bisa sampai nih ke telinga Bang Hotman nih. Suara keadilan daripada ibu korban dan bisa menjadi pertimbangkan lagi dari Bang Hotman. Sangat seru ini ya. Jadi ada oknum polisi sudah tahu, tapi yang bahkan saya dengar sebelum apa lagi saya lupa itu. Mereka yang memanggil apa ya? Si oknum dua korban itu ya. Kronologisnya apa benar Bu ketika bercerita di sidang oknum saksi seharusnya tersangka ini sesuai dalam pembelaan dakwaan yang tadi kita singgungkan masalah rokok itu Bu. Saya tertarik sama rokok itu. Kok bisa dia bilang itu ya? Dia terang-terangan di depan itu hakim. lebih bagus kan ibu yang jelaskan. Coba Dia itu saya terang-terangan. tertarik banget masalah Dia rokok itu. terang-terangan di Yang depan seharusnya kan hakim. jadi pertimbangan dari Pak Hakim kan. Iya. Dia terang-terangan di depan hakim Ya, mengatakan gimana dia sering beli rokok di warung kami. Warung kami. Jadi dia mengaku yang mana dia sering beli. Pertama dia belum mengaku, tapi Iya, setelah ditanya berapa kali pertanyaan baru dia mengaku iya. Dia sempat 10 kali membeli rokok di tempat Sesuai dengan almarhum daripada sesuai dengan apa yang Ica katakan. korbannya Iya. si Ica katakan. Terus dari hakimnya bertanya, rokok apa yang Anda beli? Dia menyebutkan sesuai dengan yang Ica sebutkan, Ya. Troy, rokok Troy. Terus ditanyakan, apakah kamu membeli rokok Troy sebungkus atau mungkin satu dus? Dia menjawab, tidak, saya cuma membeli harga 2.000, sama seperti yang dari awal Ica bicara, yang mana yang sering beli rokok Troy 2.000 karena Ica tidak tahu namanya. Tapi itu yang tidak diamini juga ya, atau mungkin para hakim Iya. mungkin atau lupa kan yang memeriksa itu enggak detail ya, kemungkinan yang mereka lupa karena hanya saksi, padahal itu bisa jadi alat pembanding ya dari Bapak Hakim atau Terus yang Bapak membantah kebohongan, kesaksian bohong dari oknum polisi itu juga yang terduga yang satunya lagi. Dia berkata di depan hakim yang mana seru Ica, lagi nih ya. waktu menanyakan ke saya, oknum polisi berada di tempat terduga yang satunya Iya. itu, jadi dia video call lah ke saya. Dan di situ Tanggal berapa itu video call kira-kira?
tanggal 29 Desember 29 Desember 2021. sebelum terjadi perkara ini kan? Itu setelah terjadi perkara, iya. Ica sudah di rumah sakit. Masih di rumah sakit, almarhum masih ada ya. Jadi si terduga ini bilang ke ibu hakim yang mana Ica waktu dikasih video call, Ica langsung bicara sama oknum polisi ini. Iya Kom, dan itu kakak yang bikin begini ke Ica, yang melakukan Ica. Ya. Iya, terus dia bilang depan hakim, dia bikin pengakuan depan hakim. Yang bikin pengakuan si oknum yang Ica sebutkan itu, dia bilang depan hakim yang mana Ica juga menyuarakan kalau saya. Jadi saya kaget ibu hakim, kan bukan saya. Sementara oknum polisi mengatakan kan itu dari mulut saya, bukan dari mulut Ica. Nah, yang membenarkan dari mulut Ica justru oknum yang Ica sebutkan itu. Di sidang. Kapan itu, Bu? Minggu kemarin tanggal 2 minggu kemarin. 2 minggu ya? Iya, sekitar 2 minggu kemarin. 2 minggu. Ini bukankah lucu? Luar biasa ya. Ini seperti kalau mau dilihat ini udah konspirasi. Yang melakukan ini sudah terang-terangan depan hakim mengaku, tapi mungkin hakim ngantuk kali, Bu, atau tidur gitu. Mungkin atau hakim lagi apa gitu ya, mungkin yang justru membuat saya tidak menangis. Dia bilang tentang videonya, kalau video itu dia tidak bisa dengar suaranya. Apanya yang tidak bisa dengar? Kan ada headset. Kalaupun tidak bisa dengar, tolonglah pakai tuli, Bu. Mungkin tuli kali ya. Yang oknum polisi mungkin tuli. Oknum polisi atau salah saya? Enggak, ibu hakimnya mengatakan video yang saya tunjukkan yang mana ibu hakim mungkin tuli menyebutkan dua. Oknum ibu hakim ini mungkin tuli, Bu. Kan kalau dengar nggak pakai handset berarti nggak bisa dengar dong. Kok bisa jadi hakim? Gimana ceritanya? Itu saya ya. sampai nangis. Maksudnya sampai di mana lagi saya mau kejar keadilan? Mungkin netizen yang akan bisa menilai, Bu. Karena suara terakhir adalah netizen. Kita sudah lihat, sudah banyak kasus viral karena hukum sekarang itu ibarat apa ya? Kayak bilang apa ya? Tajam tumpul, gimana itu istilahnya? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul ke atas, itulah ceritanya ya. Sangat apa ya, kasus ini si korban yang melaporkan yang jadi tersangka, yang tersangka malahnya calon kemungkinan ya, baru terduga ya, ibunya akan jadi terduga. Bisa kalau dia terjadi, ini luar biasa ini sangat ibarat kata wilayah korban hukum ini udah cacat sekali nih, cacat. Jadi kita sebagai korban tuh difitnah, dizolimi. Luar biasa ini. Jadi hasil dakwaan ini ya, dakwaan tanggal tahun 2023 ya, ada mungkin, Bu, untuk saksi-saksi lain yang bisa Ibu siapkan, tapi nggak usah bilang di sini, Bu, ya. Pasti ada ya, pasti ada. Terima kasih, Bu, sudah sharing sedikit dengan kami. Saya Rizal Kaharu telah wawancara kepada korban yang melaporkan, ceritanya jadi calon tersangka. Kira-kira para netizen yang bisa menilai, terutama kepada abang kita, Abang Hotman Paris, kalau berita ini sampai viral, kiranya bisa membantu lagi pada korban karena mencari keadilan. Bahwa yang ketika bilang Pak ayah sambungnya siapa, Bu, namanya Pak Marlon Budiman ini ternyata tidak pernah menyatakan bahwa beliau itu yang melakukan, tapi ada something oknum yang mendesak sampai beliau
akhirnya bahkan dipaksa ya Bu ya. Ya lupa itu terakhir sebelum saya tutup tuh. Terakhir ini sangat seru. Pada tanggal berapa itu Bu dipanggil? Tadinya jadi saksi ya. Iya, Ya ini tanggalnya terakhir. ada undangannya masih, tapi di dalam Iya ya. waktu itu dikasih undangan Undangan ya. hari Jumat. Hari Jumat. Nah, untuk hari Selasa. Hari Iya. Selasa. Iya. Jadi kita berdua itu dengan Datang. senang hati datang karena berpikir mau ada perkembangan. Dan tahun kasus. 2003 ini ya. Iya, 2000. Sampai di sana, jadi kita berdua datang tuh pagi-pagi, Iya. sudah menantikan datang pagi-pagi. Sampai di sana seakan Kiranya akan dijebak. dapat keadilan Iya, ya. seakan Ternyata dijebak. 180 derajat bukan keadilan yang dapat. Iya. Tuh, bahkan sampai Dijebak. Pak Marlon ditahan. Ditahan itu apakah ada unsur kekerasan nggak Bu? Ya kalau saya bilang saya dipaksa, karena waktu itu Dipaksa, saya ya? didorong di Didorong. kursi, ditahan kedua tangan saya, didorong. Sama oknum ya. Iya, oknum. Kok bisa sampai begitu Dan ya? ada Luar saksi biasa. mantan pengacara saya. Saksi mantan pengacara juga ya. Sampai dia suruh saya katanya sabar, tapi saya bilang saya tidak akan sabar Iya. karena kami di sini korban. Iya. Korban kok malah jadi Iya. tersangka. Iya. Ada apa ini? Dan dipaksa kan, Marlon dipaksa suruh harus memakai baju tersebut. Padahal Marlon waktu itu tidak mau, tapi tetap dipaksa harus memakai baju itu. Akhirnya dipakai, dan dia menandatangani surat penahanan itu nanti setelah dia sudah di dalam sel. Dipaksa juga Iya, ya. jadi setelah dipaksa pakai baju, disuruh konferensi pers yang secara terpaksa, itu semuanya serba dipaksa. Sampai nanti minta tanda tangan pun itu sudah di dalam. Nanti biar netizen yang akan menilai. Iya. Terima kasih karena itu hal yang penting. Para netizen yang menilai, para pakar-pakar hukum yang akan menilai, yang bisa membantu Ibu atau kakak kita Heidi ya, Fahria Said ya. Heidi Fahria Said, dalam tadinya anaknya yang korban kok dengan isi dakwaan ayah sambung sama rekomendasi relevan untuk didalami pemeriksaan terhadap Marlon Budiman, Heidi Said sebagai orang yang patut diduga. Ini kalau sudah diduga itu berarti beda dengan terduga. Ini sudah diduga. Jadi para pakar-pakar hukum bisa menilai. Sedangkan oknum inisial A dan K dan F dan L ini yang seharusnya tersangka dari perkataan korban dan sudah diakui oleh oknum polisi, beberapa saksi, diabaikan, bahkan melaporkan kepada Bang Hotman Paris bahwasanya Pak Marlon ini sudah mengakui bahwa dia. Nah, ini yang harusnya fakta yang harus kita ungkapkan. Hanya jalan satu-satunya adalah media yang bisa menilai daripada perkataan dari Ibu Heidi Said ini yang seharusnya korban. Terima kasih kepada netizen yang bisa menilai, terutama para pakar-pakar hukum yang ada di seluruh Indonesia. Saya Rizal Kaharu, Media Sentral Nusantara Berjaya, hasil